Agak ragu. Ku pijit bel. Segera berdering. Keras menggema di seluruh ruang. Hermin membukakan pintu dengan senyum mengembang. Tamu, jauh, kiranya. Sepi amat. Masuklah. Ayah ibu sedang melayat orang meninggal di Bogor. Mungkin malam baru pulang, bahkan ada kemungkinan menginap di sana. Kau tidak ikut. Aku tadi belum pulang waktu ayah dan ibu berangkat. Kalau tidak, tentu kamu ikut pula. Dan aku takkan bertemu kau lagi seperti Sabtu lalu. Oh maaf ya, minggu lalu ada kegiatan yang tidak dapat kuhindari. Katanya, kau datang ke sini. Bukankah hanya hari Sabtu kau punya waktu senggang buatku? Buatmu, bukan, untuk siapapun juga. Waktu yang lain harus kupakai belajar di universitas lain, dengan di sekolah menengah. Kalau tidak giat belajar sendiri, membaca buku-buku yang diwajibkan, tak dapat mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan. Ngomong-ngomong, kau mau minum apa? Sirup saja ya. Hari panas. Boleh. Minumlah. Rambutan Aceh. Ya, tak terasa musimnya. Hampir habis. Sudah jarang sekali sekarang. Habiskan saja. Kau suka rambutan? Suka sekali. Dia bercerita tentang pengalaman-pengalamannya di universitas, tentang hal-hal yang lucu, membuat kami tertawa. Sementara dia bercerita, mataku tetap memandang kepadanya tak jemu-jemu. Matanya, giginya yang putih, walaupun ada yang letaknya tak rapi. Bibirnya, hidungnya, seluruh mukanya, lengannya, jari-jarinya, semuanya ku perhatikan. Ya tak ragu aku. Gadis ini, ku cintai dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana menyampaikan hal itu kepadanya? Bagaimana membuka jalan agar aku dapat menyatakan cintaku? Memegang lengannya lalu menciumnya, menyentuh dagunya, atau haruskah ku deklamasikan pernyataan cinta seperti orang mendeklarasikan saja? Tak pernah aku melakukannya. Tak ada pengalamanku. Memang dalam film, dalam buku, adegan seperti itu banyak. Semuanya nampak mudah. Tapi bagaimana kalau ditolak? Akan malu benar aku. Terbanlah tanah yang ku pijak nanti. Tetapi mengapa dia menolak? Siapa tahu sebenarnya dia mengharapkanku. Mengharapkanku mengambil prakarsa, misalnya dengan merengkuhkan tangan memeluknya, kemudian menciumnya. Bagaimana agar aku bisa yakin bahwa dia mengharapkanku cium? Tetapi tidakkah segala gerak-gerik dan tingkahku selama ini telah menyatakan cintaku? Mestikah cinta diutarakan dengan kata-kata aku cinta padamu? Ungkapan aku cinta padamu, terjemahan saja dari ungkapan bahasa Belanda atau Inggris. Agaknya bangsa kita tidak pernah mengucapkan rasa cinta dengan kata-kata, melainkan dengan seluruh tingkah laku. Hermin berhenti bercakap. Tiba-tiba terasa sekali bahwa kami hanya berdua. Dia memandang kepadaku, ke mataku, dan mata itu menyampaikan beribu perasaan yang sulit ku terka. Udara terasa tegang. Setiap gerakan rasanya akan mengganggu keberadaan kami. Sejenak hening, sambil tetap ku pandangi. Ku pegang tangannya yang kanan. Ku genggam. Hermin, Ada apa, Ardi? aku suka padamu sejak kita bertemu pertama kali. Sungguh? Mengapa aku berbohong? Aku suka padamu. Sebenarnya hendak ku pakai kata cinta, tetapi berat lidahku mengucapkannya. Perkataan suka terasa lebih ringan. Hermin tidak berbicara. Ia menundukkan kepala, seakan menghindar. Apakah ia tak suka? Ataukah ia hendak menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya sama denganku? Apakah kau tidak dapat menebak rasa hatiku padamu? Tanyaku dengan suara gemetar. Tanpa kusadari, ia tidak menyahut, tetap menunduk.
Kulihat matanya terpejam, tetapi bibirnya menyerah. Kupejamkan mataku, dan kuletakkan bibirku pada bibirnya. Terasa kelembutan daging rambutan. Dan waktu kubuka mulutku, lidahnya masuk. Kulihat matanya terpejam, tetapi bibirnya menyerah. Ku pejamkan mataku. Hermin memandangku dengan sayu. Kau betul sayang padaku. Kata Hermin. Dia pun mempergunakan kata sayang, bukan cinta. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Seniman tentu punya banyak pacar. Aku tidak. Betul. 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 Aku belum pernah jatuh cinta. Juga sekarang. Sekarang lain. Kau menyesal. Karena sekarang jatuh cinta. Tidak, aku tidak menyesal. Karena aku suka padamu. Mengapa? Karena aku cinta padamu. Mengapa? Mengapa kau bertanya? Apakah harus ada sebab untuk menyukai seseorang, untuk mencintai seseorang? Kukira cinta tumbuh seperti benih. Kalau menemukan tanah subur, cintaku menemukan persemaian dalam dirimu. Yang penting, apakah cintaku bersambut? Tidakkah kau cinta pula padaku? Berlainan dengan yang kuharapkan, dia tidak segera menyahut. Ia malah menengkur dalam-dalam. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tidakkah kau suka padaku? Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku tidak mendesak, aku khawatir. Kalau terlalu kudesak, ia malah mengucapkan sesuatu yang berlainan dari keinginanku. Untuk sementara, kalau dia menyukai aku, cukuplah. Namun demikian dalam dasar hatiku timbul pertanyaan. Mengapa dia tidak secara positif menjawab pertanyaan yang pertama? Terdengar ketukan di pintu. Ada apa? Ada apa? Lampunya tidak dinyalakan. Doro Putri, Biar saja dulu, biar saja dulu. hari telah mengendap senja. Hermin bangkit. Lampu dinyalakan. Silau mataku. Ku dengar dia bercakap dengan si Bibi. Akhirnya dia muncul. Rambutnya rapi dan pakaiannya tidak lagi kusut. Kau makan di sini, dan sebaiknya kau jangan dulu pulang sebelum ayah ibu pulang. Kalau mereka tak pulang, Kau menginap di sini, di pavilion. pukul 7:30, kami makan berdua. Sehabis makan, kami duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Apapun yang diceritakan dan diucapkan Hermin senantiasa menarik hatiku. Pukul 8:30, ayah dan ibunya datang. Di Bogor hujan lebat. Ketika pasukanmu meninggalkan kota itu, hujan masih gerimis. Aku meminta diri. Hermin luar biasa. Mengantar sampai pintu halaman. Tangannya memegang lenganku, erat-erat. Ku genggam, ku remas. Sudah malam. Sebentar lagi, sebentar lagi. Nanti keburu pagi. Biar. Hermin. Ya, Bu. Sampai nanti. Sampai nanti.